Malu aja sih, malu. Terus teman-teman juga melihat ya, tapi sih kalau teman-teman saya nggak memberikan komentar apa-apa, cuman saya tahu lah gitu. Saya aja artinya malu gitu melihat fotonya, apalagi teman-teman saya gitu, atau apalagi keluarga, sih yang jelas malu. Udah coba untuk tegur langsung gitu Om, nyamperin ke Vanessa Branda gitu? Enggak, belum. Kenapa alasannya Om? Udah ya? Saya maaf. Oh ya, itu yang di Instagram ya, saya pikir saya agak kesal aja lah gitu. Jadi mungkin itu nggak pantas juga untuk dilihat di media sosial. Jadi saya hapus. Ya, malu aja sih, malu. Terus teman-teman juga melihat ya, tapi sih kalau teman-teman saya nggak memberikan komentar apa-apa, cuman saya tahu lah gitu. Saya aja artinya malu gitu melihat fotonya, apalagi teman-teman saya gitu, atau apalagi keluarga, sih yang jelas malu. Udah coba untuk tegur langsung gitu Om, nyamperin ke Vanessa Branda gitu? Enggak, belum. Kenapa alasannya Om? Udah ya? Saya maaf. Oh ya, itu yang di Instagram ya, saya pikir saya agak kesal aja lah gitu. Jadi mungkin itu nggak pantas juga untuk dilihat di media sosial. Jadi saya hapus. Dia ada di rumah saya bareng sama satu rumah sama mama sambungnya gitu. Boleh dia statement itu boleh ya kita benarkan, tapi kan memang dia sudah tidak mau gitu, sudah tidak serumah kan sama saya. Tapi hubungannya, komunikasinya melalui telepon aja, melalui WhatsApp. Oke, jadi pengen nggak jalur ada komunikasi menyambung antara Vanessa dan Dedi? Ya pasti mau, gitu. Yang namanya orang tua mau ya. Tapi saya nggak tahu ya kalau Vanessa. Kalau saya sebagai orang tua, sekali lagi nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri lah gitu ya. Saya sih pengen hidup tenang-tenang aja, nggak pengen seperti ini. Ini kan jadi konsumsi publik, jadi saya jadi digoreng seperti ini. Ini baru pertama kali nih saya tampil di media, di infotainment seperti tadinya kan saya nggak mau. Banyak sekali yang minta saya, tapi saya nggak mau, saya diem aja. Tapi kok diem, tapi kok malah saya jadi serba salah kan, diem salah, ngomong juga salah kan. Ya udah, saya lebih baik ngomong. Sekarang saya keluar untuk menjelaskan gitu, karena dia di media sosial ngomongnya menyudutkan saya, menyudutkan mama sambungnya. Ditanya pertama apakah jadi bilang pasal apa yang disangkakan di Polda Metro Jaya. Saya bilang pasal Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76B, 77B, saya bilang gitu. Baru saya ngomong begitu belum selesai, langsung dia ribut, banting kacamata. Sudah tuh maki-maki saya udah gak tahu lagi apa yang dimaki-maki, karena kan macem-macem dia maki saya. Saya cuma diem aja. Dia keluar dari panggung ke tempat ada loudspeaker besar itu, terus dia tuh saya liatin dia ngoceh, saya nggak dengar. Terus saya ngomong sama rekan saya, aduh dia stres ya, mungkin karena dia jadi tersangka. Baru saya ngomong begitu, datang lagi dia lompat datang ke saya, maki-maki saya. Lu pikir gua yang saya ingat ya, lu pikir gua tersangka narkoba atau apa, saya lupa, macem-macem dia itu. Saya liatin aja, kalau sampai dia memukul saya, ya saya bukan orangnya, bukan tahu yang bisa dipukul. Saya ini karateka. Sampai memukul dekat aja ke saya akan bela diri saya. Namanya saya nggak akan menyerang, karena kita seorang karateka punya jiwa menahan diri, dan itu untuk bela diri. Itu akan keluar kalau memang dia mendekati saya. Tapi saya lihat ada kelucuan, dia marah-marah itu dia nggak berani sentuh saya. Besok paginya saya mau pergi ke Bandung, itu saya lihat tersebar spesial potongan yang saya dimaki-maki. Jadi ini kan suatu penghinaan terhadap diri saya, keluarga saya, ibu saya, semua anak saya semua marah. Tapi kan kita orang intelektual,
kita berdiam diri, kita melakukan upaya-upaya hukum lain ya. Jadi stop dan tidak disiarkan. Nah inilah ibu-ibu ini akan melakukan gerakan sosial, yaitu menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak benar terhadap pelecehan perempuan. Dan saya termasuk dilecehkan. Melecehkan bukan melecehkan seksual, tetapi melecehkan harkat dan martabat perempuan. Nah, saya sudah siap, sudah konsultasi ke Mabes Polri dan kami akan melaporkan hari Selasa 2 perkara. Satu terhadap perempuan itu, dia menulis melecehkan semua fitnah-fitnah itu di dalam Instagram, sehingga itu tersebar kemana-mana. Dia saya laporkan kepada ITE. Segala pasal yang memberatkan saya akan masukkan. Itu satu. Karena saya dengar dia seperti melecehkan. Semua laporan bilangnya nggak tembus kebal hukum, sehingga dia bisa semau perutnya untuk menghajar orang, wartawan dimaki-maki, siapapun dia maki, dia kebal hukum. Tapi dia lupa bahwa Allah itu Maha Kuasa. Orang yang takabur pasti kena. Amin amin. Orang yang takabur, dia pikir orang tuh, dia itu bisa sewenang-wenang. Dia nggak tahu backingnya siapa, tapi tetap backingnya manusia. Saya backingnya Allah. Saya tetap sudah saya sampaikan langsung ke emailnya penyidik data itu, dan semuanya, dan penyidik mengatakan semuanya sesuai dengan aturan. Jadi berapapun dia ejek ya pasalnya ya sesuai aturan aja. Terserah aja dia mau ngomong apa. Kalau udah di proses hukum kan kita lihat lagi mau ngomong apa lagi dia. Yang melapor, ya kan? Baru kayak gitu aja udah marahnya setengah mati. Bagaimana saya, ya kan? Jadi Anda bisa memperbandingkan bagaimana dia begitu marahnya langsung lapor. Padahal kan sebelumnya memang Poppy ini saya lihat dari data-datanya itu dia dibully dulu, dan dikatakan dia membela saya. Ya terang, ibu-ibu ini juga bela. Dan apalagi dia itu yang dia merasa nyaman karena saya yang mengislamkan dia di Masjid Sunda Kelapa aja. Dan nanti kita lihat apakah dia kebal hukum atau enggak. Jelas saya langsung saja kirim ke penyidik. Iya, udah ya. Udah, saya ini udah ada, saya kirim ke penyidik bilang nanti kita selesaikan sesuai aturan ini. Mau ngomong apa yang paling jorok terhadap diri saya, silakan saya tetap itu sebagai tambah bukti. Saya tidak mau terpancing dengan kelakuan dia. Saya tidak mau terpancing dengan hal-hal yang busuk. Isunya gali bebas aku sempat agak kaget juga, karena menurut aku itu hoax sih, karena sampai saat ini dari teman-temanku, tim kuasa hukumnya Gali, termasuk aku sendiri juga belum ada konfirmasi dari kepolisian kalau memang ada gali bebas itu. Jadi cukup mengejutkan juga ya, sampai-sampai kan banyak banget rekan media yang menghubungi aku gitu kan, mereka pikir benar nih gali bebas gitu. Aku juga seneng banget, tapi kan aduh kayaknya nggak mungkin karena kita tidak diberitahu gitu. Lihat aja proses hukumnya seperti apa. Yang jelas masa penahanan Gali itu habisnya tanggal 9 September gitu. Nah, itu tergantung nanti dari penyidik ya. Kalau misalnya P21 pasti kan dilimpahkan Galinya, tapi kalau misalnya belum ya kita lihat aja dulu. Yang penting kita hormati proses hukum seperti apa, kita doakan aja yang terbaik gitu aja. Karena banyak orang yang terlalu memperhatikan gerak-gerik aku ya, jadi apa aja sampai status advokatnya lah apa dibilang palsu, tapi ya ternyata akhirnya jadi ratu viral gitu. Kalau kita kan pasti namanya kehidupan ada pro dan kontra kan, karena ketika kita sukses orang juga banyak yang nggak suka, apalagi kalau kita meng-create sebuah event besar dan punya label yang besar gitu. Jadi ya
sekarang sih aku udah cukup kebal untuk menanggapi itu semua. Biarin aja orang mau ngomong apa, yang penting aku tetap on the track gitu aja. Iyalah, dari Kumala seperti ini gitu, walaupun orang mau ngomong apa juga aku create sendiri, karya sendiri, nggak pernah copy paste karya orang. Aku nggak suka ya, aku lebih suka apa yang aku create karena aku selalu jadi leader di mana-mana. Jadi ya udah, orang yang mencontoh aku, bukan aku mencontoh orang gitu. Jadi selain lawyer juga untuk industri musik, untuk I.O. apa kan juga sebenarnya udah lama sih aku bergerak di I.O. tapi kan nggak pernah dipublish aja gitu. Jadi sekalian aku bikin lagu, ya udah aku bedain aja sekalian sama I.O.-nya. Dulu mamaku punya production house kan gitu, dan dari kecil juga aku memang udah beberapa kali jadi model gitu. Terus kalau untuk event-event penjurian memang udah sering banget kan, karena keluarga aku juga punya I.O. gede juga gitu. Jadi memang udah terbiasa lah jadi juri. Sibuk banget. Besok juga nge-vlog sama Boy William, banyak sih acaranya. Jadi ya enggak lah, pasti tetap besok juga aku ke Polda kan pagi, tetap prioritas nomor 1 ngurusin Gali lah. Iya, kalau aku sih pastinya bukan tipe orang seperti itu ya, itu aja sih. Itu pasti kita harus lebih menghormati lah, biar gimana kan Bunda Elsa juga kan orang tua ya, itu aja. Harusnya kita lebih respect gitu. Ya nggak boleh lah, karena kan itu profesi lawyer juga cukup dihargai karena penegak hukum kan, apapun itu kan ya kita bicara juga kan punya sopan santun sih, menurut aku itu aja. Apalagi kan Bunda juga orang yang cukup disegani gitu loh. Jadi sebagai wanita juga menurut aku sih kita harus mengedepankan sopan santun ya, apapun itu gitu loh. Jadi mungkin ada cara komunikasi yang jauh lebih baik sih itu. Untuk jadi Anak pengusaha. saya kelihatan masih kecil sih, walaupun udah umur 10 gitu, karena masih saya klonin. Anakmu Iya. untuk jadi Iya, pebisnis. anak saya harus pintar matematika karena emaknya nilainya dulu matematika cuma 3. Berapa Mbak akan dibuatkan CV atau perusahaan? Apa? Akan Kalau dia umurnya udah di atas 17 tahun saya akan kasih tahu anakku semuanya. Jadi kalau nanti saya tua, kalau punya rumah, biar nggak rebutan. Selagi saya masih hidup, saya belikan dia rumah, persiapan udah tak beliin, semua udah beres, tinggal dia nikah, punya anak, lanjutin bisnis udah gitu. Kalau memanjakan anak saya karena saya kerja buat anak saya. Saya selalu memanjakan dia, tapi ada rewardnya. Kalau dia pelajarannya semuanya nilainya 100, minimal 9,8 atau 9,5 saya kasih reward. Dia mau voucher game saya belikan, dia mau mainan apa saya belikan. Jadi ya saya kerja buat dia, buat apa saya simpen ya. Sekarang saya masih bisa manjain dia, saya kasih. Sekarang saya mau tambah lagi, dia harus belajar les Mandarin. Kenapa tuh Bunda? Kenapa? Saya lihat prospek ke depan itu bahasa Inggris dan Mandarin itu sangat diperlukan di dunia. Jadi saya ajarkan anak saya belajar Mandarin dari dini. Tapi gak sempat protes Mbak, anak Mbak? Protes gitu, protes? Enggak, sebelum protes saya jelaskan bahwa kenapa saya disuruh latihan Mandarin, belajar Mandarin. Saya jelaskan bahwa ke depan itu dunia akan seperti ini. Jadi saya jabarkan aja gitu. Kenapa saya harus bahasa Inggris? Kenapa mamanya nggak pinter bahasa Inggris, nggak pinter Mandarin, tapi mamanya pinter nyanyi Mandarin, mamanya pinter nyanyi lagu bahasa Inggris, dan mama bisa kerja. Kalau nggak ada dangdutan, mama tetap eksis nyanyi di mana-mana karena mama bisa nyanyi semua lagu. Itu menghasilkan uang. Ivan juga begitu, saya bilang bahwa bahasa Inggris, bahasa Indonesia semuanya penting. Tapi kalau Ivan mau pergi atau nanti eksis di luar negeri, Ivan akan mengalami kemudahan, mendapatkan kemudahan gitu. Jadi itu yang saya jelaskan. Kalau mau hidup susah, tinggal memilih. Mau hidup senang juga tinggal memilih. Jadi anak saya selalu saya kasih penjabaran seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.